Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sabrina Aulia Farhan. I'm from class 10 MIPA 5. In here, I want to tell two legend stories. The legend stories are Malin Kundang and Sangguriang. I want to tell them in Indonesia language. Now I'm gonna tell the Malin Kundang story. Pada suatu hari di suatu desa hiduplah seorang wanita tua miskin. Ia tinggal bersama anak tunggalnya yang bernama Malin Kundang. Sang ibu sehari-harinya bekerja sebagai nelayan, namun penghasilannya tidaklah cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang telah tumbuh dewasa. Ia memutuskan untuk pergi ke kota untuk mengatur nasibnya. Ibu, jika ibu, aku ingin pergi ke kota untuk mengubah nasib kita, ucap Malin Kundang. Dengan berat hati, Malin Kundang dan berat hati sang ibu mengizinkannya. Setelah kepergian Malin Kundang, sang ibu mulai sakit-sakitan dan Malin tak pernah mengirimkan kabar kepadanya. Hingga suatu hari, Malin Kundang kembali dengan sukses, dengan ia menjadi pedagang kaya-raya yang memiliki banyak kapal, banyak pekerja, dan istri yang cantik rupawan. Para warga yang melihat Malin Kundang telah kembali ke desa, mereka menghampiri Malin Kundang. Lalu salah satu warga pergi ke rumah Ibu Malin dan memberitahukan bahwa Malin Kundang telah kembali. Sang ibu yang telah lama merindukan sang anak langsung pergi menuju ke dermaga untuk menemui Malin Kundang. Namun sayang sekali, Malin Kundang berpura-pura tak mengenali ibunya dan mengusirnya dengan kasar. Sang ibu pun sakit hati dan mengutuk Malin Kundang. Lalu Malin Kundang menjadi batu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki anak yang bernama Sangguriang. Suatu hari, Sangguriang berburu di hutan bersama anjingnya si Tumang. Namun tanpa diketahui Sangguriang, Tumang adalah bapaknya Sangguriang yang merupakan titisan dewa. Sangguriang ingin berburu rusa dikarenakan sang ibu suka sekali dengan hati rusa. Sangguriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut, namun sayangnya Tumang tak dapat mengejarnya. Sangguriang pun marah lalu membunuh si Tumang dan mengambil hati si Tumang untuk dimakan bersama ibunya.
Saat Sangkuriang pulang, Dayang Sumbi memasak hati yang dibawa Sangkuriang, lalu dimakan berdua. Si Dayang Sumbi menanyakan di mana si Tumang. Lalu dengan santainya Sangkuriang menjawab, Tumang telah mati dan hati yang dimakan mereka berdua adalah hati Tumang. Dayang Sumbi marah sekali, lalu mengusir Sangkuriang dan memukul kepalanya dengan sendok nasi. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang kembali ke rumah Dayang Sumbi. Namun Sangkuriang tidak mengingat bahwa rumah tersebut adalah rumah ibunya. Sangkuriang dan Dayang Sumbi pun bertemu dan saling jatuh cinta. Suatu ketika saat mereka sedang berduaan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Kata Sangkuriang, itu adalah bekas luka akibat dipukul dengan sendok nasi oleh ibunya. Dayang Sumbi pun terkejut, lalu bilang bahwa Dayang Sumbi adalah ibu Sangkuriang. Sangkuriang pun tak percaya dengan pernyataan Dayang Sumbi dan ingin menikahi Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi pun memberi syarat kepada Sangkuriang bahwa Sangkuriang harus membuat kapal besar dalam 1 malam, tidak boleh lebih. Sangkuriang pun menyanggupinya dan ia membuat perahu tersebut dengan bantuan jin. Dayang Sumbi pun gelisah dan memohon pertolongan pada dewa agar Sangkuriang tak dapat memenuhi syarat Dayang Sumbi. Lalu ayam pun berkokok dan jin yang membantu Sangkuriang pun pergi. Sangkuriang pun marah, lalu menendang perahu tersebut ke atas sampai jatuh ke atas gunung. Dan perahu dan gunung tersebut pun menyatu dan membentuklah gunung. Sangkuriang pun mati karena terjatuh ke Sungai Citarum. And finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.